Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Huruf Ra memiliki makna ridwan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahannam? Juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Quran surat At-Taubah ayat 21. Juga terdapat dalam firman-Nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bih fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik? Ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat 109. Keridhaan itu merupakan bagian dari kepasrahan, yaitu pasrahnya hati terhadap ketentuan Allah yang berlaku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yashkur ni'amai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku dan tidak bersyukur atas nikmatku, juga tidak bersabar atas cobaanku, maka hendaklah ia keluar dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Al-Hadisul Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadaku cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Keridhaan Allah di akhir tidak dapat diperoleh kecuali saat di dunia, yaitu pada saat hidup sebelum mati telah diperoleh baiat atau talqin, sebagaimana Rasulullah SAW juga mentalqin sahabat-sahabat beliau pada masa hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fanzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, serta harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Fath ayat 18 sampai 19. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan keriduannya terhadap orang-orang yang telah berjanji setia di bawah pohon, yaitu orang-orang yang ikut berjanji setia dalam Bai'atul Ridwan. Jumlah mereka adalah 1.500 orang yang mereka berjanji setia di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh kemenangan dan akan selalu membela Rasulullah hingga titik darah terakhir. Setelah pembaiatan itu dilakukan, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Antumul yauma khairu ahlil ardi." Kalian semua hari ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat kepada Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Adapun setelah itu, sesungguhnya kebaikan itu seluruhnya terkumpul dalam keridhaan. Jika engkau memiliki kemampuan untuk itu, maka berbuatlah. Jika kamu tidak memilikinya, maka bersabarlah. Abu Bakar bin Thahir radhiyallahu an berkata, keridhaan adalah menghilangkan kesedihan dari hati, hingga tidak sesuatu pun yang tinggal selain kebahagiaan dan kegembiraan. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an berkata, ridha itu adalah jika engkau tidak meminta surga kepada Allah atau tidak meminta perlindungan kepadanya dari azab api neraka. Kemudian huruf yang kedua dari bulan Rajab yaitu Jim, yang memiliki makna jud atau kemurahan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Menurut Imam Al-Qushairi, tidak ada perbedaan dalam bahasa ilmu pengetahuan antara kata jud dan sakha. Allah tidak digambarkan dengan sikap sakha. Hanya tidak ada ketentuan pasti darinya. Hakikat jud itu manakala seseorang tidak merasa keberatan ketika mencurahkan dirinya kepada orang lain. Sementara sebagian kalangan sufi memposisikan bahwa derma atau sakha adalah tahap pertama, disusul oleh murah hati, jud, kemudian memprioritaskan orang lain, itsar. Orang yang memberikan kepada sebagian manusia dan menyisakan untuk sebagian lainnya, ia adalah pemilik sakha. Sedangkan orang yang menyerahkan lebih banyak miliknya dan menyisakan sedikit untuk dirinya, maka dia pemilik jud. Orang yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan, tetapi masih mengutamakan kebutuhan orang lain dengan memberikan miliknya yang hanya cukup untuk hidupnya, itulah sifat itsar. Diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syahiyyu
qaribun minallah ta'ala, qaribun minan nar, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah ta'ala, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu as-sahiyyu ahabbu ila Allah ta'ala minal abid al-bakhil. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, manusia, dan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, manusia, dan surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang pemurah lebih disukai Allah daripada abid yang bakhil. Hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi, dan Tabrani. Dihikayatkan bahwa suatu hari Abdullah bin Mubarak memasuki kota Kufah. Dan dia saat itu dalam perjalanan menuju berhaji. Kemudian saat itu dia melihat seorang wanita yang sedang mencabuti bulu itik. Dan ternyata itik itu adalah bangkai. Abdullah menanyakan kepada wanita itu. Yang lalu wanita itu berkata bahwa itik itu adalah bangkai. Dan aku beserta keluargaku akan memakannya. Abdullah berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai. Wanita itu menjawab, sesungguhnya aku mempunyai beberapa orang anak dan aku sudah 3 hari tidak mendapatkan makanan untuk makan. Kemudian setelah itu Abdullah pun pergi dan kembali dengan membawa seekor unta betina yang dipenuhi dengan makanan, pakaian, dan perbekalan. Kemudian dia mengetuk pintu rumah wanita itu dan setelah dibuka, Abdullah berkata kepada wanita itu, ambillah unta betina ini dan apa-apa yang ada di atasnya. Kemudian Abdullah pun kembali ke negerinya dan dia pun tidak jadi berhaji karena waktu berhaji telah lewat. Dalam perjalanan pulangnya itu, secara kebetulan dia bertemu dengan orang-orang yang berhaji yang mereka juga hendak pulang ke negeri mereka. Mereka pun mendatangi Abdullah dan memberi selamat atas hajinya. Abdullah pun berkata kepada mereka, aku tidak jadi berhaji tahun ini. Maka salah seorang dari mereka berkata, Maha suci Allah, tidakkah aku titipkan biaya haji kepadamu dan kita berangkat haji bersama? Yang lain berkata, bukankah kamu yang memberiku minum di tempat anu? Yang lain berkata, bukankah kamu yang telah membelikan itu dan itu? Abdullah berkata kepada mereka, aku tidak mengerti terhadap semua apa yang telah kalian ucapkan. Ketika telah datang malam hari, Abdullah pun tertidur dan dia melihat dalam mimpinya ada yang mengatakan kepadanya, ya Abdullah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu dan dia mengutus seorang malaikat dalam rupamu yang dia berhaji untukmu disebabkan sedekahmu yang engkau keluarkan dengan ikhlas, niat yang benar dan hati yang lurus. Wallahu a'lam. Kemudian huruf terakhir dari bulan Rajab yaitu ba yang memiliki makna bara'ah atau bebas. Bara'ah yaitu terbebasnya diri dari penyakit nifak. Karena Rasulullah dan sahabatnya pun membebaskan diri dari nifak ini dan juga memerintahkan kita untuk membebaskan diri darinya. Rasulullah SAW bersabda, man aksara zikrallahi faqad bari'a minan nifaq. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Barang siapa memperbanyak zikrullah, maka dia telah terbebas dari penyakit nifak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik ini ditempatkan pada tempat yang paling bawah dari neraka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Juga dalam firman-Nya, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 138. Kemudian juga terdapat dalam firman Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka. Quran surat An-Nisa ayat 140. Juga dalam firman-Nya,
Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam. Allah mengancam orang-orang munafik dari laki-laki dan perempuan dan orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat At-Taubah ayat 68. Juga dalam firman-Nya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah pembohong. Quran surat Munafiqun ayat 1. Juga dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu membohongi Allah dan dia pun memperdayai mereka. Quran surat An-Nisa ayat 142. Sifat nifak ini menyatakan keimanan hanya di atas lisan dan menyembunyikan kekafiran dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan orang-orang munafik di antara umatku adalah mereka para qari Al-Qur'an. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Baihaqi dan Ibnu Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minasyaitan wa hirzun minan niran." Zikrullah itu ciri kuat iman, benteng pertahanan dari segala godaan setan yang dapat membebaskan dari sifat munafik dan menjadi perisai dari panasnya api neraka. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa zaru zahiral ismi wa batinah." Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan tersembunyi. Quran surat Al-An'am ayat 120. Ketahuilah para ikhwan, sesungguhnya sifat-sifat tercela yang bersemayam di dalam hati itu banyak sekali. Menyucikannya dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya itu memerlukan waktu yang lama sekali. Dan menyembuhkannya pun sangat sulit. Kecuali apabila disucikan dan disembuhkan dengan obat zikir kepada Allah yang terus menerus. Baik zikir khafi ataupun zikir jahar. Rasulullah SAW bersabda, "Innal quluba la tasda'u kama yasda'u bihil hadid wajila'uha zikrullah." Sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi dan yang mengkilapkannya adalah zikrullah. Juga dalam sabda beliau yang lain, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulubi zikrullah. Segala sesuatu itu ada penyembuhnya dan penyembuh bagi hati itu adalah zikrullah. Semoga apa yang disampaikan pada keterangan atau video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.